Oke, selamat pagi anak-anak kami semua. Jumpa lagi dengan kita di pertemuan kita hari ini, lanjutan dari materi kita yang minggu lalu, yaitu mengenai min atau rata-rata. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data untuk yang bagian rata-rata gabungan, rata-rata harmonik, dan rata-rata geometrik ya. Nah, kita langsung saja. Oke, yang pertama untuk rata-rata gabungan ya. Apabila terdapat N1 data itu pertama dengan rata-rata X bar 1 ya, X bar 1, N2 data kedua dengan rata-rata X bar 2, dan NK dengan data ke K dengan X bar K, maka rata-rata gabungan dari keseluruhan data tersebut itu bisa kita bentuk dengan rumus sebagai berikut. Ini dia rata-rata gabungan. Saya buat di situ istilahnya X bar gap ya. Itu N1 kali X bar 1 atau N1 kali rata-rata pertama ditambah N2 kali rata-rata kedua ditambah sampai kepada rata-rata K dengan jumlah NK ya, per N1 tambah N2 tambah sampai kepada NK. Jadi K itu tergantung data terakhir. Kalau misalnya datanya ada 5, maka terakhir itu N5 kali X bar 5. Nah, biar lebih sederhana kita coba bawa ke contoh. Di contoh pertama, kelas 12 MIA 1 terdiri dari 40 siswa, mempunyai nilai rata-rata matematika 7,2. Dan kelas 12 MIA 2 yang terdiri dari 38 siswa, mempunyai nilai rata-rata 7,0. Nah, itulah nilai rata-rata 78 siswa tersebut. Nah, ya kita lihat bahwa di sini ada dua data ya, dua objek, yaitu kelas 12 MIA 1 dan kelas 12 MIA 2. Nah, N1 di sini merupakan jumlah dari kelas 12 MIA 1, N2 di sini merupakan jumlah dari kelas 12 MIA 2. Nah, X bar 1-nya adalah rata-rata kelas 12 MIA 1. X bar 2 itu rata-rata kelas 12 MIA 2. Nah, maka rata-rata 78 siswa itu merupakan gabungan dari 12 MIA 1 dan 12 MIA 2. Sehingga X bar gap-nya menjadi X bar 78 ya. 40 kali 7,2 ditambah 38 kali 7,0 per jumlah siswa keseluruhan. 40 tambah 38 itu 78 ya. Maka 554 dibagi 78, maka diperoleh rata-rata siswa tersebut adalah 7,10. Jadi rata-rata 78 orang itu adalah 7,10. Nah, kita coba untuk contoh yang kedua. Ya, nilai rata-rata matematika dari 48 orang siswa atau siswi adalah 6,4. Siswa-siswi tersebut terdiri dari 18 orang siswa putri dan 30 orang siswa putra. Jika nilai rata-rata siswi putri adalah 6,9 dan kelas 12 MIA 2, berapakah nilai rata-rata siswa putra? Oke, nilai rata siswa putri sudah diketahui 6,9 ya. Yang ditanyakan adalah nilai rata-rata siswa putranya. Nah, bar gabungannya itu kasus data ada dua, yaitu putra dan putri. N1 banyak jumlah putri, N2 itu banyak jumlah putra. X bar 1 itu rata-rata putrinya, X bar 2 rata-rata putra, dan itulah yang ditanyakan di soal ini. Nah, berarti jumlah putrinya itu ada 18. Nilai rata-rata 18 orang itu adalah 30 orang ya, 30 orang. Jika nilai rata-rata siswa putri adalah 6,9, berarti 6 putrinya 6,9. Putra ada 30 orang ya. Dan rata-rata putranya ini yang ditanyakan. Jumlah keseluruhannya 18 tambah 30. Oke, kita masuk X gabungannya, yaitu 18 kali 6,9 tambah 30 kali X bar putranya, yaitu X gabungannya sudah ada 6,4 yaitu 18 kali 6,9 itu 124,2 tambah 30 kali X bar putranya per 48. Nah, ini kita kali silang. 6,4 kali 48 itu 307,2 ya. 124,2 tambah 30 kali X bar putra. Kemudian 30 X bar putra ini
kita pindah luaskan ke kiri, sehingga ini menjadi 307,2 dikurang 124,2, yaitu 183. Maka X bar putranya 183 per 30, diperolehlah 61. Ya, diperoleh 61. Oke, paham ya? Ya, kita coba ke contoh yang ke berikutnya. Kita masuk soal yang berikutnya ya. Oke, kita masuk contoh ketiga. Nilai rata-rata 39 orang siswa adalah 45. Jika nilai UPIK digabungkan ke kelompok tersebut, maka nilai rata-rata 40 siswa tersebut menjadi 46. Nah, yang ditanyakan adalah nilai UPIK. Nah, coba lihat di sini ada 39 orang siswa. 39 orang siswa itu rata-ratanya adalah 45. Ya, 45 rata-rata 39. Kemudian ada satu orang siswa ya yang belum ujian ini. Nah, kemudian dia ujian dan nilai rata-ratanya dimasukkan. Tapi nilai ujiannya itu tidak diketahui. Sehingga jumlah siswanya menjadi 40 siswa. Dan rata-rata yang tadi awalnya 45 berubah menjadi 46. Berarti ini adalah rata-rata gabungannya. Berarti rata-rata gabungannya 46 dengan jumlah gabungan itu adalah 40 siswa. Berarti 39 tambah 1 ya. 39 tambah 1. Berarti nah di sini dia ini gabungannya adalah 40 siswa. Nah, rata-rata yang pertama itu 39 ini adalah 45. Itu dia nanti di sini 45. Kemudian masuk satu orang siswa atas nama ini tadi si UPIK ya. Ini satu orang dia. Tapi nilai dia nggak diketahui. Tapi setelah nilai dia dimasukkan, rata-rata yang tadi 39 orang itu jadi rata-rata 40 berubah menjadi 46. Ini yang kita gunakan, 46 rata-rata gabungannya. Sehingga 39 kali rata-rata awal waktu 39 itu 45. Tambah 1 kali rata-rata UPIK. Per 40 ya, dari 39 tambah 1. Jadi kita kali silang 46 kali 40 yaitu menjadi 1840. Kemudian 39 kali 45 itu 1755. Tambah rata-rata UPIK. Maka rata-rata UPIK adalah 1840 dikurang 1755. Diperolehlah 85. Maka nilai si UPIK 85. Maka jawabannya adalah C ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu di rata-rata harmonik ya. Nah, rata-rata harmonik untuk data tunggal dan data kelompok. Yang pertama untuk data tunggal dulu. Jika terdapat data X1, X2, X3 sampai kepada Xn, maka rata-rata harmoniknya dirumuskan sebagai berikut. Rata-rata harmonik H ya sama dengan jumlah data per 1 per X1 tambah 1 per X2 sampai kepada 1 per Xn. Tergantung banyak data n-nya di sini. Jika ini sampai X10, maka di sini 1 per 10 ya, sampai X10 di sini jumlah datanya 10. Nah, sekarang ini bisa dikatakan bahwa rata-rata harmonik adalah n per sigma dari 1 per xi, mana i mulai 1 sampai n. Ya, nah sekarang kalau untuk data berkelompok, rata-rata harmonik untuk data berkelompok, rata-rata harmonik H sama dengan sigma fi per sigma xi per xi. Nah, di mana xi merupakan nilai tengah. Oke, kita masuk. Nah, tentukan rata-rata harmonik dari data berikut 25, 40, 54, 60 dan 55. Ya, kita gunakan rata-rata harmonik untuk data tunggal ya. Ya, rata-rata harmonik sama dengan jumlah datanya n per ya, n-nya ini ada 5 ya, karena ini datanya ada 5 data. Berarti ini 1 per X1 sampai kepada 1 per X5. Nah, 5 per 1 per 25 tambah 1 per 40 tambah 1 per 54 tambah 1 per 60 tambah 1 per 55. Nah, didapat ini 5 per 0,04, 0,25, 0,018, 0,016, 0,018. Nah, jadi yang dia bahwa penyebutnya itu kita jumlahkan berarti menjadi 0,1176. Berarti 5 dibagi 0,1176 menjadi 42,51. Ya, 42,51 inilah rata-rata harmonik dari data 5 data tunggal berik yang tersebut di atas ya, itu ada 25, 40, 54, 60 dan 55. Coba kita masuk ke contoh kedua. Nah, jadi mengendarai mobil dari Sibolga menuju Manduamas dengan kecepatan 80 km per jam. Dari Manduamas kembali ke Sibolga tapi mampir ke Kolang dengan kecepatan 60 km per jam.
Dari Kolang lanjut ke Sibolga dengan kecepatan 50 km per jam. Berapakah kecepatan rata-rata harmonik laju mobil Pak Edi? Nah, kita gunakan masih dalam konsep rata-rata harmonik untuk data tunggal. Nah, ada 3 data di sini, yaitu dengan kecepatan pertama 80, kecepatan kedua 60 km per jam, kecepatan ketiganya 50 km per jam. Sehingga ini ada 3, ini 1/1 sampai 1/x3. Ini 1/80, 1/60 dan 1/50. Ya, jadi 1/80 itu adalah 0,0125, 1/60 itu 0,016 dan 1/50 adalah 0,02. Maka di penyebutnya kita jumlah menjadi 5. Ini 3 ya. 3. Ya. 3 ya dibagi 0,084 ya. Oke. Ya, ini menjadi 61,9 ya. Oke. Jadi rata-rata harmoniknya itu adalah 61,9. Jadi kecepatan rata-rata harmonik laju mobil Pak Edi adalah 61,9 ya. Ini 61,9 km per jam. Oke. Kita coba contoh ketiga. Ya, perhatikan contoh ketiga yang ada di layar. Nah, tentukan rata-rata harmonik data berikut. Nah, ini sudah pasti Anda tahu bahwa ini adalah rata-rata data berkelompok ya. Nah, tadi diberikan rumus bahwa untuk rata-rata harmonik data berkelompok adalah H sama dengan sigma Fi per sigma Fi per Xi. Jadi yang pertama yang perlu kita cari di sini adalah sigma Fi. Ini adalah sigma itu adalah jumlah frekuensi. Kita tentukan dulu jumlah frekuensinya. Ini kita jumlah semua. Ini menjadi 28. Kemudian Fi per Xi. Nah, Fi sudah ada, berarti kita tinggal cari Xi dulu. Xi itu merupakan nilai tengah ya. Jadi dari data 40, dari batas bawah ini sampai batas atas 40 sampai 40, berarti nilai tengahnya 41. 43 sampai 45 nilai tengahnya adalah 44. 46 sampai 48 nilai tengahnya 47. Demikian seterusnya. Kemudian ini kita bagi. Fi dibagi Xi ya. Fi dibagi Xi ya. 2 dibagi 41 dia 0,048. Nah, ini 5, ini bagi 44 0,113. Sampai kepada data yang kelas yang terakhir 6 dibagi 56 itu 0,107. Ini kita jumlahkan semua, inilah yang menjadi sigma Fi dibagi Xi, itu 0,572. Nah, yang kedua ini, yang 28 dan 0,572 kita substitusikan ke dalam ini. Dia menjadi 28 dibagi 0,572, sehingga diperoleh rata-rata harmoniknya adalah 48,95. Oke, sekarang kita ke rata-rata geometrik atau rata-rata ukur ya, disebut rata-rata ukur. Jadi disingkat dia dengan G atau dinotasikan dengan G, itu rata-rata geometri. Yang pertama untuk data tunggal, jika terdapat X1, X2, X3 sampai Xn, maka rata-rata geometri G dirumuskan sebagai berikut. Rata-rata geometri G sama dengan akar pangkat N dari X1 kali X2 sampai X3 sampai Xn, tergantung banyak data. Jadi kalau ada 5 data, ini sampai X5, sehingga di sini akar pangkat 5. Nah, jadi di sini kita wajib menggunakan kalkulator yang punya akar pangkat ya. Dan kalau tidak menggunakan akar pangkat, mungkin kita akan bisa menghitungnya. Atau ada juga kalkulator yang memiliki tombol untuk menghitung ini. Kalau tidak ada, nanti saya berikan deskripsi linknya ada di bawah. Yang pertama, yang kedua, rata-rata geometri data berkelompok, yaitu logaritma G, sigma dari frekuensi dikali logaritma Xi, Xi nilai tengah ya, per sigma Fi. Ingat X nilai tengah. Nah, untuk lebih paham coba kita perhatikan contoh. Ya, tentukan rata-rata geometrik dari data berikut 5, 4, 10, 6, 15. Data tunggal ya. Ini data tunggal, maka kita gunakan rata-rata geometrik data tunggal. Itu karena dia jumlah datanya ada 5, maka ini 5. Ini X1, X2, X3 sama-sama X5. Nah, ini kita masukkan 5 kali 4 kali 10 kali 6 kali 15. Maka diperoleh di sini akar pangkat 5 dari 18.000. Nah, jika di kalkulator Anda tidak ada, Anda boleh buka link yang saya kirimkan di bawah ini ya. Ada link di bawah ini yang berwarna biru ya. Kalau Anda kesusahan, saya berikan ini. Silahkan Anda buka di berhitung.id. Nanti Anda pilih kalkulator matematika dan pilih kalkulator akar. Nanti akan muncul, nanti Anda tinggal isikan. Nanti formatnya seperti ini dia. Format kosong, nanti Anda tinggal isikan saja. Kemudian
setelah selesai masukkan angka, Anda tinggal hitung saja, akan muncul hasilnya nanti bahwa rata-rata geometriknya adalah 7,096. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, itulah rata-rata geometrik dari data berikut. Ini data berkelompok ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk rata-rata geometri bahwa logaritma G sigma FI log XI per sigma FI. Tapi kita tentukan dulu nih sigma FI nya, yaitu menjadi 30 ya, ini jumlah semua. Kemudian kita tentukan XI nya karena di sini ada nilai tengah yang diminta. Itu nilai tengah 7 sampai 98, 10 sampai 12 sampai 11 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Kemudian kita cari logaritmanya ini, logaritma nilai tengah. Logaritma 8, logaritma 11, logaritma 14, logaritma 17, logaritma 20. Kita boleh gunakan kalkulator ya. Memang kita harus gunakan kalkulator untuk ini. Nah, hasilnya tampilannya seperti di tabel sebelah kanan ini. Kemudian kita kalikan frekuensi dikali logaritmanya. Berarti ini 8 kali 0,9301 hasilnya ini. Kemudian 5 dikali 1,0414 menjadi 5,2070. Kemudian ini hasilnya sampai kelas terakhir. Kemudian kita jumlahkan, yaitu sigma FI kali log XI adalah 33,1257. Nah, sigma FI log X ini kita substitusikan dengan ini ke dalam, sehingga tinggallah logaritma G sama dengan 33,1257 per 30. Maka didapat 1,143. Jadi G sama dengan 10 pangkat 1,143. Maka diperoleh G-nya itu adalah 12,714. Itulah rata-rata geometri dari data tersebut. Oke, kita langsung ke hubungannya. Hubungan rata-rata geometrik dan rata-rata harmonik dalam satu kelompok data, yaitu rata-rata harmonik kurang dari rata-rata geometri dan kurang dari rataan hitung. Ini mean ya, mean atau rata-rata hitung. Ya, ini dia. Atau bisa dikatakan rata-rata harmonik kurang dari rataan geometri dan rataan hitung. Atau bisa juga dikatakan rataan hitung atau mean lebih dari rataan geometri dan rataan harmonik. Artinya lebih besar rataan hitung dari geometri dan harmonik. Nah, kita coba contoh. Coba bandingkan nilai dari mean, rataan geometri dan harmonik dari data berikut. Oke, untuk rataan mean kita pakai ini ya, ini rumus data tunggal. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ini untuk harmonik, untuk geometri. Sama-sama kita masukkan, kita kerjakan, dan hasilnya adalah rata-rata mean itu 4, rata-rata harmonik dia 3,45, rata-rata geometri dia 3,7279. Sehingga diperoleh dari sini bahwa 3,45 itu kurang dari 3,7279 dan kurang dari 4. Berarti benar bahwa hubungannya adalah rata-rata harmonik kurang dari rata-rata geometri kurang dari rata-rata mean atau rata-rata hitung. Artinya rata-rata hitung lebih besar dari rata-rata geometri dan rata-rata harmonik. Oke, demikian dulu penjelasan yang disampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga Bapak kami sampai jumpa di pertemuan